Jadi pada praktikum kali ini kita membuat rangkaian logic gate yang dimana berfungsi untuk mempelajari prinsip kerja dasar dari 6 jenis gerbang logika, yaitu N yang memakai 74LS08, OR yang memakai 74LS32, NOT yang memakai 74LS04, NAND 74LS00, NOR 74LS02, dan XOR 74LS86, dimana nanti semua IC termasuk dalam keluarga TTL atau transistor logic yang bekerja pada tegangan 5 volt DC yang nanti akan disuplai melalui port USB micro. Dimana dalam rangkaian ini kita memakai dua buah push button yang digunakan sebagai input logika A dan input logika B. Dimana saat tombol ditekan, nanti alur listrik akan mengalir menghasilkan logika di mana logika 1 yaitu high, sedangkan saat dilepas input kembali ke logika 0 atau low dengan bantuan resistor 10K sebagai pull down resistor agar sinyal tetap stabil. Nah, nanti sinyal dari kedua input ini akan masuk ke pin-pin IC logic gate di sini. Nanti akan diproses sesuai fungsinya masing-masing dari IC-nya. Nanti hasil dari keluaran di sini akan diteruskan ke LED indikator melalui resistor 330 yang berfungsi untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Nah, secara ringkasnya, alur kerjanya itu nanti dari sumber tegangan ini akan masuk ke push button input A, B, atau AB, pokoknya bebas. Terus nanti ke IC, nanti dari IC ini, resistor ini nanti akan dikeluarkan masuk ke sini, LED, resistor 330 dulu baru ke LED sebagai output. Nah, nanti setiap IC itu menghasilkan output yang berbeda, di mana AND itu akan menghasilkan LED-nya jika kedua input bernilai 1. Kalau output menyala, dua inputnya harus 1. Kalau OR, itu LED-nya menyala jika salah satu inputnya akan bernilai 1. NOT membalikan logikanya. Jadi ketika LED nyala, itu inputnya 0. Kalau NAND, LED mati hanya jika semua inputnya 1. Kalau NOR, LED menyala hanya jika semua inputnya 0. Dan XOR, LED-nya akan menyala jika kedua inputnya berbeda. Nah, di sini dari rangkaian ini perubahan logika dari input dapat diamati langsung melalui LED dengan sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi nanti kita ambil datanya sesuai dengan tabel kebenarannya. Nanti dari hasil percobaan ini akan menunjukkan bahwa seluruh IC apakah dapat bekerja dengan baik dan apakah respon dari outputnya sesuai dengan teori logika digital. Di sini selanjutnya aku bakalan ngejelasin fungsi dari beberapa komponen yang dipakai di modul logic gate. Yang pertama itu ada yang namanya IC 74L-S08 atau logic gate N gitu. Nah, logic gate ini tuh yang bernilai si outputnya tuh 1 jika kedua inputnya itu ditekan tadi bernilai 1. Nah, yang kedua itu ada IC 74L3S32 atau OR. Ini tuh melaksanakan operasi logika OR, outputnya bernilai 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya IC 74LS02 atau NOR. Melaksanakan operasi NOR itu kebalikan dari si OR gitu, bahwa si output ini 1 jika si inputnya itu 0. Yang keempat ada IC 74LS68 atau XOR. Melaksanakan operasi XOR yaitu jika outputnya bernilai 1 jika si nilai inputnya berbeda. Lalu yang selanjutnya ada IC 74LS04 atau NOT. Ini tuh melaksanakan operasi NOT, yaitu membuka logika input 1 yaitu menjadi 0 dan sebaliknya. Selanjutnya ada push button gitu atau tombol tekan yang itu berfungsi untuk ngasih si input tadi. Langsung resistor yang 330 ohm ini dan yang 10.000 itu sebagai pembatas arus untuk masuk ke LED. Yang selanjutnya ada LED output, LED input, ada jumper untuk menghubungkan si input dan outputnya. Yang terakhir itu ada USB micro. Nah, USB micro itu
menghubungkan dari si tegangan si PLN ke si rangkaiannya. Jadi, selama proses perakitan dan pengujian rangkaian logic gate ini, terdapat beberapa kendala yang kita hadapi, baik dari segi penyambungan antar komponen maupun hasil output yang dihasilkan. Kesalahan pertama, atau kendala yang pertama, ada kesalahan penyambungan resistor terhadap pinnya. Karena ketidaktelitian melihat skema yang mengakibatkan resistornya yang seharusnya ditaruh di sebelah sini menjadi di sebelah sini. Nah, yang mengakibatkan ketika saat dicek, output dari IC-nya itu tidak sesuai dengan tabel binirnya atau tabel gate tabel kebenarannya. Nah, yang kedua, LED-nya tidak nyala dikarenakan input dari si USB portnya ini tidak stabil ataupun dari IC-nya. Jadi terkadang lampu yang di tengah ini tidak stabil dan mungkin juga dari segi solderannya yang kurang rapi ataupun kurang pas gitu. Terus pada saat pengecekan itu terkadang tidak sesuai atau lampunya tuh berkedip-kedip dikarenakan mungkin pada saat koneksi jumpernya ini kan ada jumper di sini ya. Nah, itu tuh longgar. Selanjutnya, dari tegangan yang USB ini itu tegangannya tidak stabil. Jadi pada saat IC semuanya beraktif bersamaan, tegangan dari output dari sininya itu menurun yang harusnya misalnya 5 volt menjadi lebih rendah yang mengakibatkan seperti sebelumnya LED-nya tidak menyala seperti itu ataupun redup. Secara keseluruhan semua kendalanya itu tidak terlalu fatal dan masih bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki, rangkaiannya pun dapat bekerja dengan baik. Jadi setiap jenis IC itu yang dihasilkan output sesuai dengan tabel kebenaran teoritisnya dan LED indikatornya menampilkan hasil logika dengan akurat tanpa adanya gangguan sinyal. Selanjutnya ada pertanyaan atau bagian kendala apa saja gitu yang akan mungkin terjadi pada rangkaian. Yang pertama itu tegangan tidak stabil yang masuk ke si rangkaiannya. Nah, di situ kita membutuhin IC dan resistor. Langsung yang kedua, sambungan kabel atau si jalur PCB-nya itu gak kesambung gitu, atau gak ada yang si nilai input atau outputnya tuh kesambung di si PCB-nya. Lalu ada di polaritas LED yang terbalik. Itu negatif positifnya tuh nggak boleh kebalik gitu. Kalau kebalik mungkin bisa terjadi kerusakan atau meledak gitu. Lalu selanjutnya ada kesalahan pada konfigurasi pin IC. Pin IC ini juga nggak boleh kebalik gitu karena setiap IC itu punya input output yang berbeda. Lalu yang terakhir itu korsleting atau hubungan pendek antar jalur.